Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offer it. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan Minggu hari ini, 26 Februari 2023, yang mengambil judul Allah Sumber Kasih Karunia. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan Minggu hari ini diambil dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Saudara yang kekasih, topik khotbah
pada minggu info COVID ini adalah Allah sumber kasih karunia, yang menegaskan bahwa hanya oleh kasih karunia Allah kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah yang diperoleh Musa dan bangsa Israel dalam perikop ini. Dalam Fatsal 32 ini kita membaca begitu besar dosa Israel yang menyembah patungan lembu emas membuat murka Allah memuncak hingga berencana akan membinasakan mereka. Tetapi Musa berdoa syafaat untuk mereka, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya sehingga murka Tuhan surut. Selamat hanya karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya di ayat 6-11 Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada Musa. Dia dapat berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. Tetapi Musa tidak mati karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya di perikop kita hari ini, Musa mengatakan bahwa dia di Israel tidak akan mau berangkat menuju Kanaan bila Tuhan tidak berkasih karunia dengan mau berjalan bersama dan terus menyertai mereka. Bila Tuhan yang beri kasih karunia itu, maka orang akan melihat mereka adalah benar-benar umat Allah yang berbeda dari bangsa lain. Sekali lagi, Tuhan memberi kasih karunia kepada Musa dan Israel. Tuhan berkenan bersama dengan mereka. Dan Musa meminta agar Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepadanya. Padahal itu sangat berbahaya, karena setiap orang yang melihat muka Allah pasti akan mati. Tuhan mengabulkannya, tetapi Musa tidak mati, sama seperti pada ayat 11 tadi. Mengapa? Karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Itulah keluar biasaan kasih karunia Tuhan. Saudara kekasih, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita menjalani jalan yang sama sekali tidak kita ketahui, dan kita akan berbeda karena lebih unggul, lebih istimewa dari yang lain. Kasih karunia membuat kita bisa berhadapan langsung dengan Tuhan, dan kasih karunia terbesar telah Tuhan berikan dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Keselamatan itu diberikan hanya karena kasih karunia-Nya, bukan oleh perbuatan atau usaha kita sendiri. Karena itu, terimalah kasih karunia keselamatan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, dan beritakanlah itu kepada semua orang agar mereka percaya dan selamat. Murka Allah itu berbahaya. Setiap orang akan binasa jika amarah itu meluap. Allah mengatakan perihal ini kepada Musa. Tampaknya rasa geramnya belum reda sejak peristiwa anak lembu tuangan. Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia tidak mau lagi berjalan di tengah umatnya. Ia akan mengutus malaikat sebagai pengganti. Bangsa Israel mendengar ancaman ini dengan rasa berkabung mendalam. Mereka tampak sangat ketakutan. Musa datang dan ingin berbicara dengan Allah. Alkitab melukiskan relasi antara mereka sangat menarik. Musa berbicara kepada Allah seperti seorang berbicara kepada temannya. Musa mengajukan keberatan terhadap rencana Allah itu.
Dengan berani dan rendah hati, Musa mengutarakan isi hatinya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, kata Musa. Respons Musa sangat menarik. Ia tidak bisa berjalan tanpa Allah. Ia merasa tidak mampu kalau Allah tak ikut serta. Itu sebuah indikasi bahwa Musa sangat bergantung kepadanya. Tanpa Allah, Musa adalah manusia biasa yang lemah. Lebih baik Musa diam daripada harus melangkah tanpa dia. Dari pengalaman Musa, kita bisa belajar satu hal paling penting dalam kerangka formasi spiritual. Prinsip itu adalah pentingnya penyertaan Allah dalam setiap aktivitas kita. Sebelum memulai pekerjaan apapun, kita harus memastikan bahwa Allah beserta kita. Jika ada sedikit keraguan bahwa Allah meninggalkan, kita layak meniru Musa, yaitu berdiam diri dan memohon agar Allah menyertai kita. Kalau Allah enggan hadir dalam pekerjaan, itu mengindikasikan dua hal. Pertama, kita membuat Allah murka. Kedua, Allah tidak merestui pekerjaan itu. Untuk mendeteksi ini, kita pun harus meniru Musa juga, yaitu bergaul karib dengannya. Kita harus akrab berbicara dengan Allah seperti berbicara kepada sahabat. Relasi yang akrab akan menajamkan kepekaan kita dalam mendengar suaranya. Sadarilah bahwa Allah itu sumber kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam seluruh kehidupan kami bahwa Engkaulah penentu dalam hidup ini. Tuntunlah kami Tuhan untuk tidak berjalan tanpa Tuhan. Seluruhnya hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kami tidak mampu melakukan segala hal jika Tuhan tidak berkenan. Bangsamu, bangsa Israel, sudah melakukan itu. Kami juga umatmu, pengikutmu, dalam hidup saat ini mau mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kepadamu Tuhan kami berserah. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.